Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muamana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan yaitu suatu kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Artinya, kepemimpinan itu dapat dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi, yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan yaitu kemampuan seorang perempuan dalam memimpin. Nah, namun lagi-lagi karena konstruksi gender yang menilai bahwasanya perempuan ini lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan, akhirnya seringkali hal tersebut menjadi patokan oleh masyarakat dalam menentukan siapa pemimpinnya. Padahal, baik laki-laki maupun perempuan idealnya harus sama-sama diberi kesempatan. Dijelaskan pula pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dengan terjemahan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jika melihat pada tafsirnya, yang dimaksud khalifah di sini adalah manusia. Manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Artinya, Allah telah memberikan kesempatan yang sama antar keduanya untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk suatu kelompok atau golongan. Nah, karena tak etis rasanya jika gender masih menjadi pertimbangan khusus untuk berkiprah dalam dunia kepemimpinan. Sikap dan kemampuanlah yang harus menjadi tolak ukur akan keberhasilan seorang pemimpin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Fitra Mubarok. Di sini akan membahas tentang hukum Islam di Indonesia. Nah, apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Nah, adapun ruang lingkup hukum Islam yaitu mengenai hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan juga fikih. Lalu apa saja sumber-sumber hukum Islam atau sumber-sumber hukum Islam? Nah, sumber hukum Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, yang ketiga ada Ijma, lalu yang terakhir ada Qiyas. Lalu bagaimana hukum Islam di Indonesia? Hukum Islam di Indonesia baru dikenal setelah agama Islam disebarkan di tanah air Indonesia. Belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai kapan masuknya Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, ada juga yang mengatakan pada abad 7 Hijriah atau 13 Masehi. Nah, walaupun para ahli berbeda pendapat, namun bisa dikatakan bahwa hukum Islam mengikuti masuknya Islam di Indonesia. Ketika Islam sudah ada di Indonesia, artinya hukum Islam telah dilaksanakan, seperti itu. Lalu eksistensi hukum Islam di Indonesia itu patut diperhitungkan juga. Nah, artinya kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum Islam itu telah memiliki kekuatan normatif. Nah, apa saja sih kontribusi hukum Islam di Indonesia? Misalkan saja pada Undang-Undang Nomor 1 1974 mengenai perkawinan, lalu Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang peradilan agama, lalu ada kompilasi hukum Islam, perbankan syariah, penyelenggaraan ibadah haji, ada pengolahan zakat, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang fikih perempuan pada penjelasan SIG 2 Komisariat Stit kemarin. Di situ disebutkan bahwa seorang laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Nah, di sini seorang laki-laki itu harus menanggung nafkah dari keluarga. Maka jika sebagai seorang pemimpin, maka anggota keluarga yang lain harus taat pada perintahnya. Dan jika perintahnya itu menyuruh terhadap perbuatan yang maksiat, maka harus ditolak. Nah,
Kalau seorang istri itu sebagai ratu rumah tangga, di situ maksudnya seorang istri itu dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar rumah, seperti mengangkat jenazah, terus mencari nafkah, ataupun sholat Jumat. Ya, itu kan nggak wajib bagi seorang istri maupun seorang perempuan. Lalu penyebutan perempuan di penyebutan perempuan di Al-Quran itu ada 4. Yang pertama Al-Um, Al-Unsa, Al-Mar'ah, dan An-Nisa. Nah, Al-Um ini maksudnya perempuan sebagai seorang ibu. Jadi ketika dia sudah menjadi seorang ibu, maka penyebutannya Al-Um. Lalu Al-Unsa ini maksudnya perempuan, ya misalnya Al-Unsa karena jenis kelaminnya, yaitu kan kalau laki-laki itu Ar-Rajul, kalau perempuan Al-Unsa. Lalu Al-Mar'ah ini maksudnya perempuan sebagai seorang istri, ya. Jadi ketika seorang perempuan itu sudah menikah, maka disebut Al-Mar'ah. Lalu An-Nisa itu penyebutan perempuan ketika mempunyai ikatan saudara. Begitu. Sekian. Kopri, nama kepanjangannya yakni Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, yang lahir pada tanggal 25 November 1967 di Semarang dengan status semi otonom, yang sebelumnya merupakan follow-up atas dilaksanakannya training khusus keputrian di Jakarta pada tanggal 16 Februari 1966 yang melahirkan Panca Norma Kopri, dan pada tahun 1973 sampai 1988 Kopri mengalami pembubaran dikarenakan pada tahun 1970 sampai 1973 dalam diri Kopri tersendiri tidak ada kegiatan yang terlaksana. Visi Kopri yakni terciptanya masyarakat yang berkeadilan, berlandaskan kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Misi Kopri yakni mengideologiskan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMI untuk membangun masyarakat berkeadilan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Yunia. Saya Patitani Prastiti Rusmana Dewi. Kami akan menjelaskan tentang strategi pengembangan diri. Cara yang harus dilakukan untuk mengembangkan diri kita, hal yang pertama yaitu cintai diri kita sendiri, self-love. Karena ketika kita sudah mencintai diri kita sudah tahu kekurangan kita di mana, kita sudah tahu kelebihan kita itu bakal dengan mudah bisa mengarahkan, bisa mengembangkan potensi kita, gitu. Nah, terus cara yang kedua yaitu menerima setiap kritikan yang ada. Karena setiap orang itu pasti butuh kritikan dari orang lain, dan kritikan itu bisa membangun kita. Nah, terus cara yang ketiga yaitu niat. Karena kalau tidak ada niat, ya pasti tidak akan berjalan gitu. Karena niat itu hal yang sangat penting menurut saya, yang harus dilakukan juga. Nah, terus hal yang keempat adalah banyak mencoba hal baru. Yaitu jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, karena itu akan menjadi pengalaman yang baik bagi kalian untuk mengembangkan diri kalian. Nah, seperti itu. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Patitani Prastiti. Strategi pengembangan diri selanjutnya yaitu berkomitmen dalam niat dan tujuan. Karena jika kita mempunyai pendirian yang kuat, maka akan lebih mudah untuk kita mengembangkan potensi diri.
Yang kedua yaitu hilangkan pikiran-pikiran hal-hal negatif, karena itu semua bisa menghambat kita untuk mengembangkan potensi diri. Yang terakhir yaitu berteman dengan orang-orang yang positif, karena jika kita berteman dengan orang-orang yang positif, maka kita akan lebih didukung untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. Cukup sekian, terima kasih.